Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 26 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Wahyu, pasal 22 ayat 1 dan 2. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali akan segera digenapi. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Semua tanda-tanda kedatangan Tuhan sedang digenapi, bahkan sudah digenapi. Waktu kedatangannya tidak ada yang tahu secara pasti, tetapi pasti digenapi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lagi sebagai bayi di palungan yang tidak berdaya, tetapi sebagai raja segala raja yang akan memerintah dunia ini. Kedatangan Tuhan juga untuk memberi upah kepada setiap kita menurut perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Saudara-saudara kekasih, dalam kitab Wahyu 22 ayat 1 dan 2 ini mengisahkan penglihatannya mengenai kejadian-kejadian sesuai urutan-urutan masa dan waktu yang akan dialami umat manusia di bumi ini. Ada perkabungan, ada ratap tangis, dan ada air mata. Itu adalah ungkapan penderitaan yang sangat dalam, yang sementara dan akan dialami umat. Tetapi akan datang juga satu masa di mana semua yang menyesakan, yang menyedihkan, dan yang mendatangkan maut akan berakhir, yaitu dengan adanya sebuah dunia baru menggantikan dunia yang lama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Dunia baru, kalau kita lihat di pasal 21 ayat 4, itu bukan saja memberi kesejahteraan batiniah, tetapi juga menyediakan kesejahteraan lahiriah. Di dunia baru ada air kehidupan yang mengalir jernih, tidak kotor, sehingga semua orang bisa minum sepuas-puasnya secara cuma-cuma. Juga pohon-pohonan yang subur, hijau dan rindang yang berbuah sepanjang musim. Bahkan dedaunannya bermanfaat untuk obat
yang bisa menyembuhkan semua bangsa. Tidak ada laknat, tidak ada kesusahan, tidak ada kutuk, tidak ada penderitaan, melainkan yang ada ialah sukacita, puji-pujian, dan kedamaian. Dunia baru dalam gambaran penulis Wahyu 22 ini bukanlah sekedar mimpi, tetapi nanti terjadi di suatu waktu yang kita tidak tahu kapan atau mustahil terjadi di masa kini. Gambaran dunia baru ini bukan juga sekedar euforia atau perasaan gembira atau nyaman sesaat. Di saat umat yang menjadi alamat nubuat yang ditulis Yohanes penulis Wahyu ini mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi ini adalah gambaran yang harus terwujud dan diwujudkan dalam keadaan yang nyata di dunia kita sekarang ini. Sungai air kehidupan ini simbol dan melambangkan Roh Kudus dan kehidupan yang diberikan Allah. Air ini juga melambangkan kesucian dan kekudusan Allah dan Anak Domba. Pohon kehidupan melambangkan hidup kekal yang diberikan kepada mereka yang tinggal di kota baru itu. Daun pohon kehidupan menyembuhkan, melambangkan hilangnya segala penyakit dan penderitaan di zaman baru itu. Pohon-pohon ini berbuah setiap bulan, menunjukkan bahwa kehidupan kekal terus berlangsung dan kebutuhan akan penyembuhan terus ada. Hal inilah gambaran yang akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada kehidupan kekal, ada penyembuhan, kehidupan kekal akan terus berlangsung, dan kebutuhan akan penyembuhan akan terus ada. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.